Yang Ramadan bersama Gus Zainul. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini Gus tentang adab-adab yang harus dilakukan ketika hendak melakukan iktikaf di masjid. Ini apa saja yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dilakukan, Gus? Ya, ini di masjid ini kan tempat yang istimewa ya, tempat yang disebutkan rumah Allah. Ya tentu saja seperti halnya kita mau mendatangi rumah seorang presiden, ya di antara adab-adabnya kita berpakaian yang rapi, kita masuk dengan mendahulukan kaki kanan, berbeda dengan masuk toilet. Masuk toilet kanan kaki kiri. Ini adab-adabnya ya punya wudhu dari rumah, itu yang terbaik. Jadi kita jangan menghabiskan air masjid, tapi kalau memang belum ya masjid menyediakan. Selama bisa di rumah kita ambil wudhu, ya kita ambil di rumah, itu yang paling utama. Jadi masuk masjid sudah dalam keadaan suci. Di antaranya lagi ya di masjid kita sebelum duduk kita disunahkan sholat. Waktu itu sangat-sangat dianjurkan sekali sebelum duduk. Dan ini juga berlaku berkali-kali. Kalau ingin sholat terus ya keluar dulu masuk lagi, keluar dulu mandi. Ini mencari pahala banyak. Sholat tahiyatul masjid ya. Terus di sana yang banyak zikir. Yang terpenting di sini di dalam masjid yang harus dijaga, jangan membicarakan masalah dunia, entah itu urusan hati, urusan tombak, urusan kunci bukan nama orang ini ya, kunci yang dipakai. Karena ada satu hadis peringatan dari Nabi, man takallama bi kalami dunya fil masjid akhbatallahu amalahu arba'ina sana. Siapa yang berbicara urusan dunia di dalam masjid, Allah akan hapuskan pahala amal baiknya selama 40 tahun, tidak sedikit ini. Ini yang perlu dihati-hati karena tidak sedikit, banyak sekali. Kalau sudah masuk di masjid, padahal masjid ini bukan tempat untuk membahas seperti itu, untuk berzikir fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru, tempat untuk meninggikan Allah, tempat untuk menyebut-nyebut asma Allah, tempat untuk mensucikan Allah. Yang terutama, yang paling utama di masjid sholat, kemudian ya baca Quran, kemudian berzikir. Kalau kita belum ya ngopi, luar dulu, masuk lagi. Ini adab-adabnya, misalnya jaga kebersihan, jangan sampai ada kita meninggalkan kotoran, apalagi saya membuat najis jangan sengaja, ini berdosa. Jadi orang yang apalagi sampai berbicara kotor, ini berbicara masalah dunia saja 40 tahun amal baiknya dihapuskan oleh Allah. Apalagi sampai berdusta, menggibah, dan seringkali seperti itu. Nah, ini ada satu hadis, innal malaikata yakrahuna minal mutakallimina fil masjid bi kalamil lagwi wal jahri. Sungguh malaikat itu benci, murka, geding ngambek wong nang masjid ngomong sing dia mboten guna, ilahwi, guyon, wal jahri, ngomong maksiat rajut. Ya ini yang perlu dihati-hati. Terus diupayakan ketika masuk masjid jangan langsung duduk, tapi sholatlah sunnah tahiyatul masjid. Nah ini anjuran juga dari baginda Nabi, idza dakhala ahadukum al masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, jangan langsung duduk. Duduklah setelah kamu hatta yusalli rak'atain. Ini sebagai penghormatan terhadap tempat sebaik-baik tempat penghormatan terhadap Allah. Dan masjid dari farata di rumah Allah.
Masjid di situ hanya untuk ibadah, hanya untuk mengingat Allah. Oke. Ini adalah yang sering kita lupa lalai, yang biasanya banyak omongnya. Tolong hati-hati ketika saling mengingatkan. Ini termasuk juga mengkonsumsi makanan, Gus. Kan biasanya kadang-kadang, apalagi sekarang ya lagi terus, biasanya kan disediakan makanan dan sebagainya. Boleh, kalau makan boleh, Bang. Yang terpenting jaga kebersihan, jangan mengotori. Nah, iya. Terus gimana kalau ada kotoran? Jangan dibuang situ, buang di desa sama. Harus ditempatin ya, yang jaga kehormatan, kemuliaan, kebersihan. Kalau lapar ya makan di situ, mau nginep di situ kan monggo, tapi yang penting kebersihan. Tetap menjaga kebersihan. Nah kemudian begini Gus, ini mohon maaf ini bagi perokok ya. Apakah juga kan ada beberapa yang mengatakan bahwa merokok di masjid itu tidak boleh. Ini gimana Gus? Iya, karena juga ini menjaga adab masjid itu terkadang ya gandeng-gandeng rokok yang bahasa lah, bukan ilmu yang dibahas ini. Kalau kita membahas ilmu ya dikembalikan kayak seperti kita makan di situ aja. Kalau emang perlu, yang terpenting jaga kebersihan, jaga kebersihan. Sekalipun itu rokok terkadang kita pakai rapat kan di situ, ada yang merokok. Yang penting jaga kebersihan. Dan jangan sampai membahas perkara-perkara yang bukan masalah umat, bukan masalah yang bermanfaat untuk kepentingan ukhrawi. Oke, bukan apa-apa, sih penting bersih. Ini yang penting ya, seperti makan tadi, kita makan minum, monggo. Dan ini memang diperlukan juga yang terpenting kebersihan. Jaga kemuliaan masjid ya. Nah itu saja. Terus kemudian ini Gus, kalau orang itu berwudunya di masjid, kemudian adakan sholat sunnah syukril wudu, apakah didahulukan sholat sunnah syukril wudu dulu ataukah tahiyatul masjidnya? Iya, ada sunnah wudu, ada sholat sunnah pada wudu, ada tahiyatul masjid. Seperti kita masuk masjid mau sholat sunnah qobliyah katakan yang sama seperti itu. Jadi gimana? Kalau bisa ya dua-duanya bisa, ya tahiyatul masjid baru sholat sunnah wudu, atau kita sekali sholat juga tidak apa-apa. Kalau kita sholat sunnah wudu, ya sebetulnya tahiyatul masjid sudah termasuk di situ. Karena ketika masuk masjid jangan apa-apa kecuali sholat. Nah, kita kan sudah mengawali sholat. Nah, itu. Namun yang paling utama ya dikerjakan satu-satu lebih utama. Ya sholat tahiyatul masjid yang pertama pastinya sholat tahiyatul masjid. Karena kita pertama kali masuk masjid, kemudian sholat sunnah wudu seperti tadi. Nah, terkadang kan kita datang ke masjid, ya waktu ini nggak nutut nih sholat luru. Tahiyatul masjid, harus sholat sunnah qobliyah. Kita ambil yang mana? Qobliyah. Tahiyat sudah masuk ke qobliyah. Karena diawali dengan sholat tadi. Jadi kalau waktu masih panjang ya dua kali seperti qobliyah subuh ya kita baru datang ya sholat sunnah tahiyatul masjid dulu, qobliyah subuh satu juga bisa. Ya, karena sudah termasuk menghormati masjid, masuk masjid kita sholat. Sholat apa saja? Kalau ada sholat sunnah qobliyah itu sudah termasuk tahiyatul masjid. Nah ini kemudian ada tidak tuntunan dari Kanjeng Nabi ketika mau masuk masjid itu doa atau apa yang harus dibaca ketika mau masuk masjid? Betul, itu doa. Yang masuk toilet aja pakai doa. Kalau masuk toilet doanya Allahumma barik lana fima razaq. Mau dimakan sebelum itu. Kalau masuk masjid ya baca ta'awudz, bismillah, baca sholawat, baru baca doa. Allahumma ftahli abwaab rahmati, yang diajarkan Nabi. Ada yang mengajarkan Allahumma antassalam Aina rabbana bisalam Akhirul jannata Salam tabarak ta'ala ta'alai Allahumma ftahli abwaab
Baik Gus, ini kemudian masalah adab ini yang memang kadang-kadang seringkali kita dapat, terutama mohon maaf nih di kalangan kaum hawa, geng terkuat di dunia. Kadang-kadang itu berangkat dari rumah, mukenanya perlu dipakai. Nah kemudian masuk ke masjid dalam keadaan, ya mohon maaf kadang-kadang pakaian yang dipakai ini tidak menutup aurat. Dengan auratnya saja sudah dibuka, tentunya dia sudah berdosa. Tapi tadi ada masuk masjid, kita harus jaga pakaian, ya, menutupi aurat seperti itu tadi. Nah, sebaiknya ya sebelum masuk masjid sudah tertutup. Jangan masuk masjid baru dipakai di dalam ini kan. Itu tadi adabnya tidak ada. Kita seperti masuk istana negara, membawa seperangkat alat pakaian jas, tapi dipakai di dalam ini kan. Ini himbauan untuk para muslimah. Jadi ingat ini rumahnya Allah. Siapa Allah? Zat yang maha besar, yang menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang. Apa maha kuasanya Allah. Ya, ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, agar kita juga bisa memuliakan tempatnya Allah. Baik Gus, sebelum kita lanjut kembali bincang kita di pagi hari ini Gus, ada yang sudah bergabung ini namanya. Ada dari Mbak Inge yang ada di Kapas Baru. Assalamualaikum.